bagaimana dengan orang-orang yang belum Allah takdirkan untuk haji ataupun umroh? Adakah alternatif kebaikan dari potensi ibadah yang bisa dilakukan, yang bisa menyamai kebaikan pahala haji maupun umroh, walaupun tidak sebanding? Jadi inilah istimewanya Islam, Pak. Ya, selalu saja ada amaliyah alternatif untuk menggapai sebuah kebaikan walaupun dengan cara yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Hikmah di lingkungan Perum Panorama yang Allah muliakan, puji syukur terhatur pada Allahu Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pagi ini Allah sudah mudahkan langkah kita untuk menghadiri melaksanakan satu hal yang baik, mengawali kegiatan kita di pagi hari dengan kebaikan. Semoga seusai pelaksanaan sholat subuh kemudian kajian ini diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang akhirnya kita bisa mengisi hari kita di hari ini dengan berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Karena tugas ketika Allah masih mengamanahkan usia kepada kita, ketika di pagi hari, di subuh hari kita masih bisa terbangun dari tidur kita, maka tugas kita adalah bisa menjadikan hari ini penambah kebaikan sehingga membedakan kita dengan hari kemarin dalam segi kualitas dan kuantitas amal. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, sampai insyaallah kepada siapapun umatnya yang terus-menerus bertamasuk meninggalkan atau menapaki jejak yang dahulu pernah ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, atau bahkan menjadikan kita termasuk orang yang berkomitmen mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita kelak dianggap menjadi orang yang berhak layak untuk berdampingan dengannya. Karena kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, orang tersebut terindikasi sebagai orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'ya fil jannah, orang tersebut kelak akan bersama-samaku di syurga. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar sebuah lafaz atau janji bahwa kelak akan bersamaku di syurga, maka yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdecak kagum, seolah-olah tidak kuat, tidak sanggup untuk membayangkan keadaan tersebut. Saking tertarik atau saking diidamkan, didambakan untuk bisa mengalami keadaan tersebut. Sehingga Masya Allah segenap upaya akan dilakukan demi melakukan atau mengikuti apa yang Rasulullah SAW instruksikan ketika pahalanya atau ujrohnya dijanjikan dengan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surga. Dan ini akan kita dapatkan, akan kita gapai ketika kita berupaya untuk terus-menerus mengikuti sunnah-sunnah atau jejak baik yang dahulu pernah ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati iman rahimakumullah,
beberapa pekan silam atau beberapa hari silam, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala di kloter pertama sudah diberangkatkan. Sebagai seorang muslim yang eksistensi keimanannya senantiasa dijaga, keadaan tersebut mestinya membuat kita, ya Allah, pikabitaeun. Walaupun sudah berulang-ulang ya melaksanakan haji atau umroh, ya, tapi ketika mendengar, melihat, menyimak gitu kan, hal-hal yang berkaitan dengan Haramain Syarifain, mungkin terbersit sebuah keinginan yang terus-menerus ada. Betul ya Ustaz Dede? Masya Allah. Beliau Masya Allah sudah Allah takdirkan beberapa kali. Ikhwatu iman rahimakumullah, begitupun dengan kita mestinya. Karena seseorang yang Allah takdirkan untuk diundang atau bisa dihadirkan mendatangi Haramain Syarifain, bukan hanya berkaitan dengan kemampuan yang sifatnya finansial, tetapi orang tersebut dianggap pantas atau layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwati iman rahimakumullah, setidaknya ada dua ibadah yang tidak akan terjadi walaupun ingin tapi tidak terjadi, kecuali kepada orang yang Allah anggap pantas, Allah anggap layak. Yang pertama nikah, Pak. Ya, tingawitan anak-anak yang baru mengenal cinta gitu kan. Kemudian orang yang sudah melakukan perkenalan selama bertahun-tahun, ketika ditanya hoyong nikah tanapi henteu, tingawitan budak alay duit ke budak anu dianggap serius itunya, ditaros hoyong nikah tanapi henteu, pasti ngagaduhan ka hoyong. Tapi tidak setiap orang yang ingin bisa langsung terjadi pernikahan, kecuali orang tersebut dianggap layak atau pantas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya lafaz dalilnya Rasulullah SAW menjelaskan man istata'a minkumul ba'at fal yatazawwaj. Ya, barang siapa yang mampu, sanggup atau dimampukan, disanggupkan untuk menyelenggarakan pernikahan, maka nikahlah. Jadi tidak setiap orang yang ingin nikah, hoyong nikah, terjadi pernikahan, kecuali kepada orang yang Allah anggap layak. Bahkan kalau dari segi kesiapan sudah Allah anggap layak, gitu kan ya, apapun atau punya keterbatasan materi, itu Allah akan mampukan. Di dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalaulah orang yang sudah Allah anggap layak pantas untuk menikah punya keterbatasan di dalam urusan finansial, bahkan dianggap sebagai orang yang fakir, yughnihimullahu min fadlih. Kalau Allah anggap orang tersebut sudah pantas atau layak, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan atau anugerahkan kemampuan finansial. Ini yang pertama. Ibadah yang tidak terjadi kecuali kepada orang yang Allah anggap layak dan pantas. Yang pertama adalah pernikahan. Kedua, haji ataupun umroh. Tingawitan jalmi anu tara aya perhatosan sama sekali ke masjid, orang yang banyak menghabiskan kegiatan dan aktivitasnya dengan banyak lalai kepada Allah, dugi ka orang anu taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, beri pertanyaan yang sama, hoyong teu ka Mekah, pasti ngagaduhan kau ka hoyong. Tapi tidak setiap orang yang ingin, orang yang hoyong, orang nukabita kamu haji atau napi umroh biasa langsung angkat, kecuali kepada orang yang Allah anggap layak dan mampu pantas untuk menyelenggarakan. Makanya dalil naklinya Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Ada lafaz man istata'a. Orang yang Allah mampukan, orang yang Allah layak atau pantaskan menyelenggarakan perjalanan ke arah sana. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ketika mendengar kata Haramain Syarifain, iman akan membuat hati kita, untuk bahasa Sunda nama waas ya Allah gitunya, kabita, atau sangat tertarik gitu kan. Komo upami ningali
Ayeuna liputan haji, Masya Allah, hampir setiap stasiun TV dina berita aya liputan khusus. Latarna Makkah Madinah, anu diberitakan aktivitas-aktivitas calon Duyufur Rahman, calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan setiap waktu. Masya Allah, mestinya membuat kita, ya Allah, menikabita, sehingga menghadirkan sebuah keinginan. Nah, ya khawati iman rahimakumullah, keinginan tersebut mestinya membuat kita termotivasi untuk melakukan kepantasan-kepantasan atau kelayakan-kelayakan, memantaskan diri atau melayakkan diri. Ya. Lantas ya khawati iman rahimakumullah, apa yang membuat tertarik? Yang membuat tertarik adalah pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada sebuah ziarah ke masjid yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diupayakan kecuali mengunjungi 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena beribadah di 3 masjid tersebut ada kualitas, kemudian ada janji yang Masya Allah sudah dibedakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, salatu fi baitillah, ketika salat di Baitullah, menghadap Makkah, menghadap Ka'bah secara langsung, keadaannya, kedudukannya, kualitasnya itu 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid selainnya. Masya Allah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama kita sedang di Haramain Syarifain, entah itu sedekahnya atau kebaikan-kebaikan yang lain, maka kedudukannya 100.000 kali lipat lebih baik daripada dilakukan di masjid atau di tempat selainnya. Inilah yang mestinya memotivasi Pak kedah kabita, menghadirkan keinginan. Omat Pak, teu kenging ningali urang ayeuna. Ustad abdi mah boro-boro kaemutan kanggo haji atanapi umroh, tuang ge sahuap-sahuap kene da emang nya tuang mah sahuap-sahuap. Atanapi ya Allah abdi mah punten bujang-bujang emutan kanggo haji atanapi umroh, tu sarung ge lalogor gitu kan ya contohna teh. Melihat keadaan kita sekarang, ikhwatu iman rahimakumullah, sehingga menafikan ya keinginan untuk bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Teu aya kahoyong sama sekali. Biasana orang-orang Indonesia mah sok gede rumasa, boro abdi mangemutan eta ngarumasakeun naon usaha ge koreh-koreh cok contohna teh nya. Tidak Pak, yang pertama adalah hadirkan azam, tekad, keinginan. Keinginan tersebut bawa dalam doa, ikhwatu iman rahimakumullah. Kenapa? Karena ternyata menyikapi dalil atau stimulus rangsangan yang Rasul SAW sampaikan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya beribadah di Haramain Syarifain di Makkah dan di Madinah. Seperti tadi, sholat yang dilaksanakan di Masjidil Haram menghadap Ka'bah secara langsung, itu kedudukan kualitasnya 100.000 kali lebih baik daripada yang dilakukan di selainnya. Masya Allah. Ya khatu iman rahimakumullah. Yang kedua, wa salatun fi masjidi, salat di masjidku atau di Masjid Nabawi, ya khatu iman rahimakumullah. Itu kedudukannya lebih baik 1.000 kebaikan, lebih unggul 1.000 dibandingkan salat yang dilaksanakan di masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tersebut. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, kalau yang sudah berhaji ataupun umrah, baik itu orang-orang muqim di Makkah dan di Madinah, itu sangat yakin dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Ya. Sehingga kebaikan selain sholat pun dilakukan Pak. Orang-orang Makkah, orang-orang Madinah biasanya upami saatos sholat sok ngersakeun nya nyanda keresek, entah eusina teh korma sababaraha butir gitunya. Kanggo naon saatos salatnya dibagi-bagi ke tuh orang lokal nyalira
saking tertariknya dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan terkait dengan stimulus atau rangsangan kebaikan yang dilakukan di Haramain Syarifain, sampai-sampai luar biasa seperti itu. Ketika kita bukan orang Makkah dan Madinah, kemudian tidak hadir ketertarikan untuk bisa menjadi bagian dari orang yang dimuliakan beribadah di sana, waliyatubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan inilah ikhwatu iman rahimakumullah yang mestinya menjadi sebuah stimulus atau rangsangan. Terlebih lagi ketika Rasulullah SAW menjanjikan pahala haji dan umroh yang mabrurah, tidak ada yang sebanding kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah ini, lantas pertanyaannya ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang belum Allah takdirkan untuk haji ataupun umroh? Adakah alternatif kebaikan dari potensi ibadah yang bisa dilakukan, yang bisa menyamai kebaikan pahala haji maupun umroh walaupun tidak sebanding? Jadi inilah istimewanya Islam, Pak. Ya, selalu saja ada amaliyah alternatif untuk menggapai sebuah kebaikan walaupun dengan cara yang berbeda. Pahala haji dan umroh dahsyat luar biasa besar. Bagi orang yang belum Allah mampukan, ada atau tidak amaliyah alternatif yang bisa mengupayakan dahsyat dan besarnya pahala kedua ibadah tersebut. Maka istimewanya Islam selalu saja ada amaliyah alternatif, ya, yang bisa dilakukan untuk bisa menggapai dahsyatnya kedua pahala tersebut. Nah, Masya Allah, luar biasa, Pak. Inilah luar biasanya ajaran Islam, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ternyata ada yang pertama yang bisa kita lakukan sembari menunggu kuota contohnya gitu, atau sembari terkumpulnya seluruh istita'ah. Hal apa yang bisa kita lakukan? Gitu kan ya. Ustadz abdi tos daftar nanging kebagian teh 16 tahun kapayun contohnya. Setiap kali aya musim haji teh Masya Allah batik kumetap saur bahasa Sunda namanya upami dina tuangan teh aman. Kabita pisan. Apa hal yang di hadapan mata kita yang bisa kita lakukan yang insya Allah berikhtiar untuk menyamai pahala orang yang melaksanakan haji maupun umroh? Yang pertama, Pak, perbaiki kualitas sholat kita. Usahakan berjamaah di setiap waktunya, Masya Allah. Namun bukan berarti gening pas sholat berjamaah gening pas dianggap sedang mengupayakan pahala haji dan umroh geus lah artos kanggo daftar teh candak deui peserkeun ka sawah gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik, ikhwatu iman rahimakumullah. Teu kitu juga kali gitu nya. Ikhwatu iman, harus muncul keinginan untuk bisa menjadi bagian dari orang yang Allah muliakan beribadah di sana. Nah, sembari menunggu istita'ah, sembari menunggu kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, atanapi jadwal kanggo angkat, lakukan ini untuk bisa menggapai kemuliaan pahala haji dan umroh. Yang pertama, perbaiki kualitas salat berjamaah kita. Kata Rasulullah SAW, man masya ila salatil maktubati fil jamaah fahiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan ila salatil maktubati kepada salat berjamaah, salat wajib, ya, maka fahiya kahajjatin, orang tersebut sedang mengupayakan dahsyatnya luar biasanya pahala haji. Tah, sembari kekempel, sembari menunggu waktu kanggo lebet naon kuota atau napi jadwal angkat gitu kan ya, atau napi sembari nunggu daftar dan yang lain sebagainya. Terlebih lagi namanya daftar nate kabenturku yuswa gitu kan. Aya di mana tuh Masya Allah hawa tos pisan tos lebet karena kuota tapi 4 hari kemudian yuswa nate tos 65 tahun gitu kan ya. Duika dibatalkan H-4 gitu kan dikarenakan ada pembatasan usia. Nah, terlebih lagi kalau sudah demikian, ya qatu iman rahimakumullah, maka yang harus kita lakukan, optimalkan, maksimalkan ibadah atau kesempatan ibadah yang terus-menerus ada di hadapan mata kita. Tujuannya sama, ingin mendapatkan pahala yang unggul, pahala yang agung, bahkan
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menganggap kita sedang mengupayakan pahala haji ataupun umrah. Salah satu yang pertama, ketika Allah belum mampukan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, entah karena belum terkumpul atau belum ada kuotanya, maka bismillah, maksimalkan, perbaiki. Bahkan memperbaiki kualitas sholat berjamaah kita adalah upaya agar kita dipantaskan atau dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Karena kata Rasulullah, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya masing-masing menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, fahiya kahajjatin, orang tersebut sedang dianggap berupaya berikhtiar sekuat tenaga untuk mewujudkan dahsyatnya, luar biasanya besar unggulnya pahala haji. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, makanya Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bagaimana luar biasa atau unggulnya agama kita, agama Islam. Luar biasanya pahala haji kalau hanya diupayakan, hanya berkesempatan untuk orang yang melaksanakan haji saja dan seolah-olah tidak ada amaliyah alternatif, maka mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengupayakan besarnya pahala tersebut. Namun Rasulullah SAW merepresentasikan Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan ada ternyata amaliyah alternatif yang bisa diupayakan oleh orang-orang yang belum Allah takdirkan menjadi duyufur Rahman. Salah satunya apa? Ada amaliyah yang terus-menerus ada di hadapan mata kita setiap waktunya, yakni sholat 5 waktu. Ikhwatu iman rahimakumullah, cabi. Makanya yuk perbaiki sholat 5 waktu kita. Apa yang harus diperbaiki, Pak? Pertama, awal waktunya. Ya, tekeng dugika luar biasanya kabang balerkeun we gitu. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang sholat selama 40 hari kemudian mendapati takbiratul ihram bersama imam, berarti teka kantunnya itu masbuk, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang sedang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas dirinya. Tolok ukurnya, indikatornya 40 hari, gitu kan ya. Kemudian tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, hartosna awal waktos. Ikhwatu iman rahimakumullah. Disebut sebagai orang yang berdedikasi untuk bisa memperbaiki dirinya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, makanya sembari menunggu istita'ah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadwal atau kuota atau kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepantasan, kelayakan untuk bisa menjadi duyufur Rahman, tamunya di dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah, maka hal yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan setiap kesempatan berbuat baik, termasuk salah satunya sholat 5 waktu. Bapak Ibu rahimakumullah dan anak muda, walaupun hanya 1 orang di sini. Oh, banyak ketang, 2 orang bareng Ustaz Deden. Ikhwatu iman rahimakumullah. Seorang mukmin yang baik di dalam pelaksanaan ibadah tidak hanya asal melaksanakannya, Pak. Namun mengupayakan fadilah-fadilah yang menyertainya. Salat tidak hanya salat, tapi diupayakan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut. Pertama apa? Berjamaah. Apa keutamaan yang lain yang harus diupayakan? Berwudu dari rumah. Kata Rasul, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu sedari rumah, walaupun ini tidak hal yang menjadi sebuah keharusan, tapi adalah upaya untuk menggapai fadilah atau keutamaan yang lain, atau ibadah penyerta, kebaikan penyerta, Pak. Kebaikan tambahan, fadilah. Nah, seorang mukmin yang baik ternyata Masya Allah, ia akan memperhatikan hal yang detail kaitannya dalam urusan ibadah. Tidak hanya dilaksanakan, tapi diupayakan sekuat tenaga fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang menyertainya. Ya ikhwatu iman rahimakumullah. Seperti itu. Kemudian naon, Pak? Lebet ke masjid, mayunkeun sampean katuhu barjing maos, Allahumma ftahli abwaba rahmatika.
Nah, banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Yang paling inti di antara sekian banyak keutamaan di dalam sholat 5 waktu adalah mengupayakan berjamaah di masjid awal waktu, sehingga masih kebagian takbiratul ihram bersama imam. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dedikasi perbaikan di dalam urusan sholat seperti inilah yang Allah akan atau kelak menganggapnya sebagai sebuah keseriusan, bahkan dianggap sebagai ikhtiar untuk mengupayakan dahsyatnya, unggulnya pahala haji atau pahala umroh ketika Allah belum mampukan kita menjadi bagian dari orang yang dianggap sebagai duyufur rahman. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, amalia alternatif apa yang bisa kita lakukan terus menerus untuk memantaskan, melayakkan diri kita menjadi duyufur rahman, atau bahkan bisa dianggap sebagai sedang mengupayakan pahala haji ataupun umrah. Yang kedua adalah sering rajin menghadiri majelis ilmu. Ikhwatu iman, luar biasa Pak, aktivitas seperti orang ayeuna ieu teh nuju ikhtiar ngempalkeun pahala anu ageng, sehingga mudah-mudahan Allah menganggapnya sebagai sedang mengupayakan pahala haji ataupun umrah, tanpa meniadakan keinginan untuk haji ataupun umrah ya Pak ya. Sekali lagi, upami kamari-kamari teu acan ngancik kahoyong kanggo haji ataupun umrah dikarenakan ageng rumasa teh, dari mulai sekarang hadirkan keinginan tersebut Pak. Upami kamari-kamari teu acan kaemutan sama sekali gara-gara ageng rumasa itunya, abi mau boro-boro ngemutan A, ngemutan B gitu kan, ngemutan haji ataupun ngemutan umrah tah cenah. Tidak Pak, hadirkan keinginan tersebut. Sembari mengupayakan kanggo ibadah haji ataupun umroh, lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa yang Allah anggap sebagai ikhtiar menyamai unggulnya pahala haji ataupun umroh tanpa menafikan keinginan untuk bisa haji dan umroh tersebut, yakni salah satunya mengoptimalkan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu Pak. Sabda Rasul, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Kata Rasul, siapa yang menyengajakan untuk berangkat ke masjid tidak ada keinginan kecuali untuk mengajarkan hal yang baik atau mempelajari hal yang baik, kecuali ia seolah-olah sedang mengupayakan unggulnya, dahsyatnya, luar biasanya pahala haji tuh, luar biasa. Berarti dua ikhtiar kurang dilaksanakannya. Kahiji salat berjamaah subuh gitunya, nu kadua dilajeng kana nyumpingan atanapi tetap di dieu kalau ngelaksanakeun tolabul ilmi, nu mawi kedah semangat Pak. Jadwalna dinten naon wae di dieu tolabul ilmi teh? Ahad pagi, malam Senin tuh, Masya Allah. Malam Senin gitunya, luar biasa. Oh, malam Ahad. Oh, tuh, Masya Allah, 3. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa melangkahkan kaki ini sangat mudah, sangat ringan menuju majelis ilmu. Dikarenakan kata Rasulullah, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu ya illa kana lahu ka ajri hajjatin taman hajjatuhu. Barang siapa yang sering keluar dari rumah menuju masjid, niatnya hanya untuk mengajari kebaikan atau mempelajari hal yang baik, mempelajari ilmu, kecuali Allah akan menganggap ikhtiar tersebut seolah-olah sedang mengupayakan dahsyatnya, unggulnya pahala haji dan umroh. Sekali lagi, tanpa meniadakan keinginan, niat gitu ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ayeuna mah nuju booming teh margi lisna teh di Purwakarta duka sabaraha tahun Ustaz? Punten. Ayeuna teh. Masya Allah, duka 21 tahun long lisna teh gitunya. Nu mawi seueur yang banyak yang menjadikan umroh sebagai amaliyah alternatif Pak, untuk bisa menjadi duyufur rahman. Walaupun kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan haji besar gitu kan ya, ikhwatu iman rahim. Tapi yang paling penting Pak, hadirkan keinginan tersebut.
tahun yang lalu nembe 13 tahun akhirnya tas 20 hiji, Masya Allah. Animonya luar biasa masyarakat Indonesia, ikhwati iman rahimakumullah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Nah, makanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan sempurnanya agamanya, Pak. Karena mungkin di kemudian hari akan muncul fenomena animo haji besar, namun ya dibatasi dengan jatah dan kuota. Maka hal yang bisa dilakukan adalah kesempatan yang terus-menerus ada di hadapan mata kita yang terbuka lebar, terbuka luas untuk kita lakukan. Tadi yang pertama apa katanya Pak? Perbaiki sholat 5 waktu kita. Ya, utamanya lakukan secara berjamaah, perhatikan awal waktunya. Yang kedua, banyak keluar dari rumah untuk melaksanakan ya thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu tuh, ikhwati iman rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa. Ini harusnya menjadi semangat Pak, baik itu yang berada di sini, di tempat ini, atau yang masih mendengarkan di luar. Yuk jadi orang yang ikut ambil bagian dari memadati, memenuhi masjid dengan kegiatan-kegiatan pemakmuran masjid, entah itu dari atau dengan sholat berjamaah atau dengan aktivitas majelis mudzakarah thalabul ilmi. Ketika di saf tersebut ada 5 saf, pastikan yang 5 saf tersebut ada kita di dalamnya. 3 saf, 2 saf, walaupun 1 saf, pastikan di saf tersebut ada kita ya, di dalamnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau sudah demikian, maka Masya Allah kita dianggap sebagai orang yang berkomitmen untuk mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan ibadah di hadapan mata kita, ya. Salah satunya untuk bisa ya dianggap sebagai orang yang mengupayakan dahsyatnya pahala haji maupun umroh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan kepada kita. Dahsyat, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, zikir, wirid saat salat dengan khusyuk. Ini akan Allah anggap sebagai orang yang sedang mengumpulkan pahala yang besar, Pak. Saat salat tekeng lekum lewas gitu kan ya. Atanapi dugika asyik ngobrol. Padahal di hadapannya terpampang kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengupayakan pahala haji ataupun umrah. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang diterima, yang didengar oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari, bahwa dahulu Rasul pernah didatangi oleh orang-orang fakir, komplain, mengadu, kemudian menyampaikan keresahannya. Orang fakir datang ke Rasul sanes protes kebahagiaan bansosnya, tapi sumping ke Rasul tenawan luar biasa Pak, menyampaikan keresahannya. Kata orang-orang fakir, di sini disebut orang fakir sanes abdi sarkastis ya, atau terlalu kasar, atau redaksinya teu dipilah-pilih, teu diperhalus. Eta redaksi hadis anu original. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, ja'al fuqara ila nabiyyi faqala dhahaba ahlud dathur minal amwali bid darajatil ula. Orang-orang kaya sudah mendahuluiku di dalam urusan kebaikan. Ya. Yasumuna kama nasum. Kami bisa saum, mereka pun orang kaya saum, gitu kan dia. Kami sholat, mereka pun orang kaya bisa sholat. Tapi ada yang bisa mereka lakukan dan kami terbatas untuk melakukannya. Kata orang-orang fakir yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika mereka orang kaya bisa saum, ketika kami sholat, mereka pun orang kaya bisa sholat. Ketika kami saum, mereka pun bisa saum. Tapi ada yang bisa mereka lakukan dengan keleluasaan materi mereka. Itu kan ya. Sementara kami terbatas untuk bisa
melakukan hal tersebut katanya, ikhwati iman rahimakumullah. Ya. Apa katanya? Kata mereka, walahum fadlun mina amwali yahujjuna biha wa ya'tamiruna biha wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Dengan harta mereka, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa bersungguh-sungguh berkontribusi positif di dalam jihad, bahkan mereka bisa leluasa di dalam bersedekah. Nah, jadi protes nanti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menjelaskan, gitu kan ya, untuk ala uhadithukum, sudikah kalian aku sampaikan dengan satu perkara yang bisa seolah-olah menyamai mereka. Apa katanya? Tusabbihuna wa tahmiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa thalatin. Ketika engkau bisa membaca subhanallah, bisa membaca alhamdulillah, bisa membaca Allahu Akbar dan rangkaian zikir yang lainnya sanes eta hungkul ya Pak ya. Tapi tinggal witan Allahumma antas salam gitu kan duika tamat dengan cara ikhlas khusyuk teu malaweung. Nah, itu seolah-olah sedang mengupayakan pahala atau dahsyatnya pahala ibadah haji maupun umrah. Luar biasa ikhwatu iman. Nah, kadang-kadang ada banyak kesempatan di hadapan mata tidak kita optimalkan, anu kurang diirong teh nu teu acan mampu kanggo ngidamel nata ieu nu lepat. Atau ikhwatu iman rahimakumullah tidak hadir keinginan sama sekali untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah dikarenakan ageng rumasana teh. Hal ini yang keliru. Inilah yang disebut sebagai talbis syaitan. Jadi upaya dari syaitan untuk udah mengelabui kesempatan ibadah sekecil apapun tapi berpotensi pahala besar, ikhwati iman rahimakumullah. Nah, makanya bismillah Pak, seusai sholat luangkan waktu tertentu ya untuk bisa khusyuk fokus bermunajat berdoa. Jadi sesudah sholatnya ada zikir dan doa. Kalau zikir mah berisi sanjung puji terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada inti permintaan yang kita sampaikan. Kalau plus juga doa, doa itu apa? Thalabul fi'li minal adna ilal a'la. Ada lafaz-lafaz yang kita sampaikan berisi permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatos wirid, saatos zikir, tambihan ku ngadoa. Aktivitas ini yang berpotensi pahala sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan kepada orang-orang yang punya keterbatasan materi dalam urusan melakukan kebaikan, dijadikan sebagai amaliyah alternatif yang bisa mereguk dahsyatnya, besarnya, unggulnya, luar biasanya pahala haji maupun umrah tanpa menafikan sebuah keinginan untuk bisa menjadi orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan perjalanan ke sana. Luar biasa, Pak. Jadi saat sholat tekeng malaweung, itu hanya upayakan. Nah, bahkan khusyuk di dalam zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, upami orang tetiasa haji margi terbatasnya kuota teh, namun aya kemampuan sok bismillah laksanakeun umroh utamina dina sasi siam. Kapungkur di zaman Rasul ada seorang perempuan anu tenggiring haji sareng Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nanya, ma mana'aki an tahujji ma'ana? Apa yang menghalangi engkau tidak ikut haji bersama kami sekarang? Ternyata sang perempuan tersebut menyampaikan, abdi mah kabagean kanggo ngurus onta anu dikantunkeun si bapak fulan. Kalasan si bapak fulan ngiring haji sareng salira wahai Rasul. Gitu kan ya? Jadi mengurus unta, memberi makan, memberi minum unta yang pemiliknya melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, gitu kan ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan alternatif amaliyah. Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umrata fi Ramadan hajjatun. Kalaulah demikian, gitu kan ya, maka Ramadan anu bakal nu baris ka sampeur, nu bakal ka sorang, gitu kan ya. Ramadan yang akan datang, umrohlah engkau, karena umroh di bulan Ramadan ya kualitasnya walaupun tidak seutuhnya ya seperti haji, dikarenakan ada perbedaan antara rukun
haji dan umroh, maka kesetaraan, hampir kesetaraan di dalam ikhtiar mengupayakan pahala haji itu sama ketika kita berumroh di bulan Ramadan. Nah, Pak, biasanya alternatif. Daftar haji atau tapi ternyata nu juga miliki gitu kan ya. Biasa, Pak. Sembari kita menunggu kuota haji, maka bismillah laksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan. Nah, yang keempat, ikhwatu iman rahimakumullah, birrul walidain. Ini kesempatan yang terus-menerus ada tiap hari. Memuliakan, berbuat baik terhadap orang tua. Selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, berazam atau bertekad berniat untuk haji. Bapak-bapak anu kamari tos daftar yeuh, rencana angkate 5 tahun deui, namun ternyata 5 tahun kapayun teh ternyata seorang teh langkung ti 65. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika sudah ada tekad azam itu atau keinginan untuk berhaji, dengan terus-menerus kita terkoneksi dengan keinginan tersebut, maka ikhwatu iman rahimakumullah, insyaallah hal tersebut ya sudah dianggap sebagai sedang mengupayakan dahsyatnya, unggulnya pahala haji maupun umroh. Inilah keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Rasul, yang diterangkan oleh Rasul SAW, ya. Sebagaimana dahulu Rasul SAW ketika waktu perang Tabuk, ya, ada, kata Rasul, ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita, tetapi pahala mereka menyamai kita, ya. Jadi Rasul SAW nalika nuju perang Tabuk, aya jalmi nu teu ngariring, tapi di pasihan pahala sapertos perang, gitu kan ya. Yaitu orang-orang yang punya udzur atau punya keterbatasan yang bisa mengendala atau menjadi kendala. Padahal niat nama hoyong, tapi ternyata ada halangan-halangan yang sifatnya tidak bisa dielakkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, inilah hal-hal yang dilakukan atau dijelaskan oleh Rasul SAW, ya, berkaitan dengan amaliyah-amaliyah pengganti atau amaliyah-amaliyah alternatif yang bisa mengupayakan pahala haji maupun umroh tanpa menafikan, sekali lagi, tanpa meniadakan keinginan untuk bisa berangkat beribadah secara langsung ke sana. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, saya simpulkan yang pertama, bismillah, hadirkan sebuah keinginan, Pak, untuk menjadi duyufur rahman. Karena melaksanakan haji ataupun umroh merupakan satu ibadah yang pahalanya puncak, sangat luar biasa. Ketika Allah belum mampukan kita dikarenakan satu dan yang lain hal, maka lakukan amaliyah-amaliyah alternatif yang kelak akan Allah anggap sebagai upaya untuk menyetarakan pahala haji maupun umroh. Atau ringkasnya, kesempatan sekecil apapun lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena dengan ini Rasul SAW akan menganggapnya menjadi ikhtiar yang maksimal untuk mengupayakan dahsyatnya pahala haji maupun umroh. Itulah hal yang singkat atau materi yang sederhana yang insya Allah bisa kita amalkan tiap hari, yang menjadi pengingat bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.